Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Nazwa dari kelas 10 akuntansi. Di sini saya akan sedikit membahas tentang asal-usul bangsa Indonesia. Asal-usul nenek moyang Indonesia. Manusia yang kita kenal saat ini bukanlah keturunan dari manusia purba Pithecanthropus atau disebut juga dengan Meganthropus, jenis manusia purba yang diduga sebagai nenek moyang bangsa Indonesia. Jenis manusia purba yang diduga sebagai nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu Homo sapiens. Apa itu Homo sapiens? Homo sapiens yang kita kenal sebagai nenek moyang Indonesia itu terbagi menjadi 3 ras, yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Nah, ras Mongoloid, apa itu ras Mongoloid? Ras Mongoloid itu identik dengan berkulit kuning, tinggi badan sedang, hidung tidak terlalu mancung, dan tidak terlalu pesek. Nah, yang kedua, ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid adalah identik dengan berkulit putih, badan tinggi, hidung mancung, dan penyebarannya itu di sekitar Eropa dan Asia Kecil atau disebut juga dengan Timur Tengah. Yang ketiga, ras Negroid. Ras Negroid itu identik dengan berkulit hitam, bibir tebal, rambut keriting. Banyak juga ditemukan di Afrika, Australia, dan Iran. Kita masuk dengan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia adalah Pelaut Ulung. Sejak tahun 2000 sebelum Masehi sampai 50 sebelum Masehi, terjadi perpindahan penduduk dari bagian Asia atau disebut juga Yunan ke wilayah Nusantara. Perpindahan ini terjadi akibat persaingan antar suku yang membuat sebagian orang memilih pergi untuk mencari tempat tinggal yang lebih aman. Kedatangan penduduk ini didukung dengan ditemukannya peninggalan berupa kapak persegi di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi bagian barat. Peninggalan serupa juga ditemukan di Vietnam dan Kamboja. Kapak persegi adalah senjata khas bagi bangsa Yunan atau bangsa Asia. Kita masuk ke teori asal-usul bangsa Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman dari berbagai seni. Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman dari berbagai segi, mulai dari budaya, bahasa, suku, hingga ras. Namun, sebagai individu yang tinggal di mendiami wilayah di Nusantara, sejumlah ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang asal-usul mula bangsa Indonesia. Pendapat tersebut dilandasi oleh sudut pandang yang berbeda pula. Dikutip dari buku sejarah oleh Eni Sukasi, berikut beberapa teori para ahli tentang asal-usul masyarakat Indonesia. Teori pertama, nenek moyang Indonesia berasal dari Kampa, Cochin Cina, dan Kamboja. Pernyataan ini dikemukakan oleh Prof. Dr. Kern dengan teori imigrasinya. Kern menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Kampa, Cochin Cina, dan Kamboja. Pendapat Kern berdasarkan pada kesamaan bahasa yang dipakai di Kepulauan Indonesia, Polynesia, Malaysia, dan Mikronesia. Berdasarkan hasil pengamatannya, bahasa-bahasa yang digunakan di daerah-daerah tersebut lahir dari satu akar bahasa yang sama, yaitu bahasa Austronesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya nama dan bahasa yang dipakai daerah tersebut. Objek penelitian Kern adalah kesamaan bahasa, nama-nama binatang, dan alat-alat perang. Teori kedua, yaitu kebudayaan Indonesia berasal dari daerah Asia. Pernyataan ini dikemukakan oleh Van Holder Kelden, etnolog asal Austria. Ini menguatkan pernyataannya lewat temuan artefak-artefak atau peninggalan kebudayaan Indonesia yang memiliki banyak kesamaan dengan peninggalan kebudayaan yang ditemukan di daerah Asia. Ketiga, teori berdasarkan penggunaan bahasa. Berdasarkan penggunaan bahasa, seorang ahli asal Inggris, William Smith, menyatakan dalam penelitiannya terkait asal-usul bangsa Indonesia melalui penggunaan bahasa
lah membagi bangsa-bangsa di Asia atau dasar bahasa yang digunakan, yaitu bangsa yang berbahasa Togon, bangsa yang berbahasa Jerman, dan bangsa yang berbahasa Austria. Selanjutnya, Smith berbagi bangsa yang menggunakan akar bahasa Austria menjadi dua, yaitu bangsa yang berbahasa Austronesia, ini mendiami wilayah Indonesia, Malaysia, dan Polinesia. Teori keempat, berasal dari India dan Cina Tengah. Pernyataan ini menyatakan bahwa bangsa-bangsa yang berbahasa Austronesia berasal dari India, kemudian menyebar ke Indochina, terus ke daerah Indonesia dan Pasifik. Pendapat ini diskonok oleh penelitiannya berdasarkan bahasa Austria yang merupakan bahasa muda di India Timur. Sementara itu, Profesor Dr. N.J. Krom menyatakan bahwa asal-usul bangsa Indonesia berasal dari daerah Cina Tengah. Krom mengatakan demikian sebab di Cina Tengah terdapat sumber-sumber sungai besar. Mereka menyebar ke wilayah Indonesia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi sampai tahun 1500 sebelum Masehi. Teori kelima, nenek moyang bahasa Indonesia berasal dari daerah Yunan. Pendapat ini dikemukakan oleh Dr. Rendes Moh Ali. Ini dipengaruhi oleh pendapat Menz yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah selatan hingga sampai ke wilayah Indonesia. Moh Ali memperkuatkan pernyataannya dengan mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari hulu-hulu sungai besar di Asia dan kedatangan di Indonesia secara bergelombang, yaitu dari tahun 3000 sebelum Masehi sampai 1500, dan dari tahun 1500 Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Ciri-ciri gelombang pertama 3000 sebelum Masehi sampai 1500 sebelum Masehi adalah kebudayaan Neolitikum dengan jenis perahu bercadik 1, sedangkan gelombang kedua 1500 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi menggunakan perahu bercadik 2. Teori keenam, berasal dari Indonesia. Teori ini dikemukakan oleh Profesor Muhammad Yamin, hadir dengan pernyataan yang menentang pendapat semua para ahli sebelum-sebelumnya. Pahlawan nasional, budayawan, sekaligus aktivis hukum yang terkenal di Indonesia menegaskan bahwa bangsa kita berasal dari Indonesia sendiri, bukan bangsa-bangsa lain yang ada di wilayah Asia yang ada berasal dari daerah Indonesia. Pendapatnya didukung oleh suatu pernyataan tentang Blood und Breden und Crow yang berarti darah dan tanah Indonesia, yang berarti darah dan tanah bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri. Hal ini ditemukan dengan temuan fosil-fosil dan artefak-artefak tertua dengan jumlah terbanyak yang ditemukan di Indonesia. Selanjutnya, fosil dan artefak ini lebih banyak dan lebih lengkap dibandingkan dengan daerah Asia lainnya. Misalnya dengan penemuan manusia purba sejenis Homo solonensis, Homo wagekenis, dan sebagainya. Sekian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.